Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Adi Setiawan dan anggota kelompok saya yang bernama Muhammad Taufikur Rahman. Oke, jadi untuk di video ini kami akan membahas mengenai standar IEEE dalam sistem jaringan komputer. Pengertian IEEE. IEEE kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers, merupakan institusi yang melakukan diskusi, riset, dan pengembangan terhadap perangkat jaringan yang kemudian menjadi standarisasi untuk digunakan sebagai perangkat jaringan. Setiap standarisasi yang diciptakan memiliki kode tersendiri. Salah satunya standarisasi di jaringan wireless yang memiliki kode 802.11. Dengan adanya standar ini, dimaksud agar setiap perangkat wireless yang berbeda tetap dapat berkomunikasi meski berbeda vendor. Selanjutnya ada standar dari IEEE, antara lain 802.1 merupakan LAN atau MAN, Management and Media Access Control Bridge. Kemudian 802.2 Logical Link Control, ada 802.3 CSMA CD, standar untuk Ethernet Koaksial atau UTP. Selanjutnya 802.4 Token Bus, 802.5 Token Ring bisa menggunakan kabel STP, 802.7 Distribute QLW Dual Bus, 802.8 Fiber Optic LAN dan MAN, 802.9 Integrated Service LAN Interface, 802.10 LAN atau MAN Security untuk VPN, 802.11 Wireless LAN Wi-Fi, 802.12 Demand Priorities Method, 802.15 Wireless PAN, 802.16 Broadband Wireless Access standar untuk WiMAX. Oke, jadi dari standar di atas terlihat bahwa pemanfaatan teknologi tanpa kabel untuk jaringan lokal dapat mengikuti standarisasi IEEE 802.11x, di mana X ini adalah substandarnya. Kemudian selanjutnya ada perkembangan dari standar 802.11, diantaranya standar 802.11 merupakan standarisasi WLAN pertama yang dipublikasikan oleh IEEE pada tahun 1997. Karena banyaknya jenis-jenis jaringan WLAN yang ada di pasaran, maka standar IEEE ini menetapkan antarmuka interface antar klien WLAN dengan jaringan akses pointnya. Untuk membedakan perbedaan antara jaringan WLAN satu dengan jaringan WLAN lainnya, maka 802.11 ini menggunakan Service Identifier SSID. Dengan penanda ini, maka dapat dibedakan antara jaringan WLAN satu dengan jaringan WLAN lainnya. Pasti memiliki, karena jaringan WLAN satu dengan ini pasti memiliki nomor penanda SSID yang berbeda pula. Oke, selanjutnya ada kelebihan standar 802.11 antara lain mobilitas sesuai dengan jaringan IP, konektivitas data jaringan kecepatan tinggi, frekuensi yang tidak terlisensi, aspek keamanan yang tinggi, instalasi mudah dan cepat, tidak rumit, sangat murah. Kemudian kelemahannya standar dari 802.11 antara lain bandwidth yang terbatas karena dibikin berdasarkan spektrum RF untuk teknologi lainnya, kanal non overlap yang terbatas, efek multipad, interferensi dengan pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, QoS yang terbatas, power control, protokol make high overhead. Oke, jadi untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Taufikur Rahman. Nah, yang kedua ada 802.11b. Dikenalkan pada tahun 1999, memiliki frekuensi 2,4 GHz. Dikenal juga dengan IEEE 802.11HR. Pada prakteknya, kecepatan maksimum yang dapat diraih mencapai 5,9 Mbps pada protokol TCP dan 7,1 Mbps pada protokol UDP. Metode transmisi yang digunakan adalah DSSS, memiliki range area yang lebih panjang, yaitu 150 feet atau 45 meter di dalam indoor, dan 300 feet atau 90 meter di dalam outdoor. Nah, keunggulannya adalah satu, biaya yang murah, range sinyal bagus, dan tidak mudah terhalang. Kekurangannya adalah kecepatan transfer maksimal yang paling rendah 11 Mbps.
mudah terinterferensikan oleh sinyal dari peralatan lain yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Nah, yang ketiga ada 802.11a. Dikenalkan pada tahun 2001, memiliki frekuensi 5 GHz dengan kecepatan 5,54 Mbps dengan cakupan area sampai 50 meter menggunakan modulasi ortogonal frekuensi division multiplexing atau OFDM yang mengizinkan pentransmisian data secara paralel dalam subfrekuensi resisten terhadap interferensi dengan gelombang lain. Keunggulannya adalah memiliki kecepatan maksimal 54 Mbps, frekuensi yang diregulasi mencegah interferensi dari sinyal dari perangkat lainnya. Kekurangannya adalah biaya yang mahal, jangkauan sinyal yang pendek, dan mudah terganggu oleh halangan satu objek. Nah, yang keempat ada 802.11g. Dikenalkan pada tahun 2003, memiliki frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 54 Mbps menggunakan modulasi DSSS, mampu mencapai kecepatan hingga 54 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz, sama seperti halnya IEEE 802.11 biasa dan IEEE 802.11b. Standar wireless network yang hampir sama dengan 802.11b, tetapi metode transmisi yang digunakan adalah OFDM, sama dengan 802.11a. Range area 150 feet atau 45 meter untuk indoor dan 300 feet atau 900 meter untuk outdoor. Keunggulannya adalah kecepatan maksimal mencapai 54 Mbps, jangkauan sinyal lebih baik dan tidak mudah terhalang. Kekurangannya biaya yang mahal dan frekuensi tidak diregulasi. Nah, yang kelima ada 802.11n, yaitu dikenalkan pada tahun 2002, memiliki frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan 100 Mbps dengan cakupan area 100 meter dengan modulasi DSS. Secara teoritis dapat mencapai kecepatan 600 Mbps, namun setelah Wi-Fi Alliance menguji hanya mencapai kecepatan maksimum 450 Mbps. Bekerja dengan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz, sama seperti teknologi MIMO atau Multiple Input Multiple Output. 802.11n bekerja dengan cara mengutilisasi banyak komponen pemancar dan penerima sinyal sehingga transmisi data dapat dilakukan paralel untuk meningkatkan nilai throughput 5-144 Mbps. Keunggulannya adalah kecepatan maksimal 100 Mbps dan jangkauan sinyal terbaik, lebih tahan terhadap intervensi dari sumber lain. Nah, kekurangannya adalah standar belum final. Penggunaan sinyal lebih dari satu dapat meningkatkan interferensi dengan halangan Wi-Fi terdekat. Nah, yang keenam ada 802.11ac. Generasi terbaru dengan standar Wi-Fi yang digunakan memanfaatkan teknologi wireless dual band, mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, menawarkan kompatibilitas dan standar 802.11b atau G atau N, serta mendukung bandwidth mencapai 1300 Mbps pada frekuensi 5 GHz, ditambah 450 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Menggunakan berbagai metode baru untuk mencapai peningkatan luar biasa dalam kinerja untuk secara teoritis memukul kapasitas gigabyte dan memberikan throughput yang tinggi seperti 1,6 GHz band, 2 high density modulasi hingga 256 km, 3 luas bandwidth melalui dua saluran 80 MHz atau saluran 160 MHz.
hingga 8 aliran input dan output. 5. Multi-user MIMO konsumsi daya yang rendah dari 802.11 AC tantangan standar kerja baru insinyur desain. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.